Penetapan tahun baru Hijriyah dicetuskan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Setelah melakukan musyawarah bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijadikan dasar dalam tahun baru Islam bukanlah tanggal lahir ataupun tanggal meninggalkannya Rasulullah, tetapi saat momentum hijrahnya Rasulullah, karena hijrah merupakan momen saat Rasulullah meninggalkan wilayah syirik dan mempunyai arti pemisah antara yang hak dan yang batil. Dari tahun lalu hingga kini, tahun baru Hijriyah atau tahun baru Islam datang. Namun adakah perubahan dalam diri kita sebagai seorang muslim? Atau jatah umur berkurang begitu saja tanpa adanya perubahan? Dalam sistem saat ini, memang tidak mudah melakukan hijrah, apalagi bila dijalani seorang diri. Bukannya makin soleh-soleha, malah semakin buruk. Dikarenakan hijrah itu butuh teman, butuh guru, dan tentunya di depan akan banyak hambatan. Jika tidak ada yang menguatkan, pastinya akan kesusahan. Melihat fakta saat ini, Indonesia merupakan penduduk dengan mayoritas muslim, tapi tidak mencerminkan seorang muslim yang taat. Yang ada malah cenderung meniru gaya hidup orang barat, dengan tidak mau terikat pada hukum syara. Dan banyak juga yang menolak hukum syara seolah membenarkan gaya hidup bebas berekspresi. Padahal di dalam Islam, hidup itu untuk ibadah, dan hidup harus sesuai dengan larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun Hijriyah ini, harusnya kita menjadikannya sebagai momentum hijrah. Momen di mana kita harus merubah pemahaman kita dari pemahaman Islam yang minimalis menjadi pemahaman Islam yang kafah atau menyeluruh, di mana penerapan hukum Islam tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri saja. Dalam surat Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Dalam surat tersebut jelas sekali, kalau bukan karena hijrah, kita tidak akan mungkin menjadi orang yang baik dalam pandangan Islam. Bukankah ketika Islam diterapkan, dapat mendatangkan keridhaan dan mencurahkan rahmat dari langit dan bumi? Dulu, Islam diterapkan mulai dari Persia, Syam, Jazirah Arab, hingga Maroko. Kita sebagai pemuda yang dikaruniakan potensi besar oleh Allah, hendaknya memiliki cita-cita untuk menegakkan Islam di muka bumi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.